kembali lagi bersama Misri di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Murid-murid, hari ini kita masih tetap membahas mengenai teks eksplanasi, ya, sama seperti pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang Miss minta kalian persiapkan diri, ambil buku cetak. Nah, murid-murid, hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak dari halaman 46. Silahkan buka buku cetak kalian halaman 46. Hari ini kita akan membahas materi yang ada di halaman 46 sampai 49. Nah, sudah ambil buku cetak? Sudah dibuka? Sudah ambil pensilnya? Nah, sekarang persiapkan diri kalian untuk konsentrasi menyimak pembelajaran hari ini. Semangat murid-murid! Murid, sebelum kalian mau membuat teks eksplanasi, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke? Yang pertama, topik yang dibahas dalam teks. Topik itu apa sih? Topik sama nggak dengan judul? Berbeda ya murid-murid. Topik merupakan masalah yang dibahas di dalam suatu teks. Nah, sedangkan judul merupakan nama dari sebuah cerita, sebuah karangan, sebuah teks. Nah, jadi murid-murid, topik itu sangat perlu di dalam menulis teks eksplanasi. Mengapa? Karena topik merupakan dasar pembuatan dari penulisan teks eksplanasi. Mau membuat teks apapun, hal yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita harus memikirkan dulu topik apa yang mau kita buat di dalam teks kita ini, masalah apa yang mau kita bahas. Oke? Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam menulis teks eksplanasi yaitu kesesuaian informasi dengan fakta. Mengapa? Teks eksplanasi seperti yang sudah Miss jelaskan pada pembelajaran sebelumnya, teks eksplanasi berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang nyata. Karena fungsi dari teks eksplanasi sendiri adalah memberikan informasi kepada si pembaca atau si pendengar. Maka dari itu, informasi yang kita tuangkan, yang kita tuliskan di dalam teks eksplanasi harus berupa fakta, harus berupa informasi yang nyata, peristiwa yang benar-benar nyata, bukan hasil imajinasi murid-murid. Kemudian hal ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam menulis teks eksplanasi adalah urutan informasi yang disampaikan. Nah, maksudnya apa? Miss sudah jelaskan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Ketiga bagian ini bukan hanya nama saja, tetapi seperti yang sudah Miss jelaskan di dalam teks eksplanasi, ketiga bagian ini harus saling berurutan dan berhubungan. Pernyataan umum itu memang harus selalu berada di awal. Pernyataan umum itu apa? Miss ulang lagi. Pernyataan umum itu berisi informasi-informasi umum saja, seperti pengertian-pengertian, ya, itu ada di pernyataan umum. Jadi dia hanya pembuka masalah di awal. Kemudian bagian yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini dia sudah menjelaskan masalah yang tadi dikemukakan hanya sekilas saja di paragraf pernyataan umum. Kemudian bagian terakhir, kesimpulan, merupakan bagian yang berisi pendapat, ya, sedikit pendapat dari si penulis mengenai pembahasan yang ada di pernyataan umum dan di deretan penjelas. Jadi ketiga bagian ini harus berurutan. Mengapa harus berurutan? Agar si pembaca atau si pendengar teks eksplanasi tidak kebingungan murid-murid. Kemudian hal yang perlu diperhatikan di dalam teks eksplanasi, hal yang terakhir, hal keempat, yaitu penggunaan bahasa dalam teks. Di dalam teks eksplanasi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar informasi yang diterima oleh si pembaca atau si pendengar dari teks eksplanasi ini tidak kebingungan dan dapat memahami informasi yang ada dalam teks eksplanasi dengan mudah.
Jadi bahasa yang digunakan haruslah baik dan benar. Oke, nah itu adalah keempat hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di halaman 48, oke, bagian D ada materi mengenai menilai bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi. Murid-murid, sebenarnya ini juga sudah Miss jelaskan di pembelajaran yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, ya. Murid-murid, teks eksplanasi berisi penjelasan mengenai suatu peristiwa secara detail. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan haruslah jelas dan tidak membuat pembaca atau pendengarnya bingung. Maka dari itu, seperti yang sudah Miss jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahasa yang digunakan di dalam teks eksplanasi haruslah baik dan benar. Nah, di dalam halaman 48 ada terdapat 4 poin dan keempat poin ini juga sudah Miss jelaskan, yaitu mengandung subjek dan predikat, menggunakan kata baku, tidak bertele-tele atau terlalu panjang, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, selain itu murid-murid, dari segi ejaan penulisan suatu teks eksplanasi juga harus benar, ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dapat kita lihat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, sampai sini pembahasan kita mengenai materi hari ini. Miss mau memberikan kalian satu tugas. Tugasnya apa? Buka halaman 47. Sudah? Di halaman 47 ada kegiatan 42. Nah, kegiatan 42 ini tugasnya apa sih, Miss? Coba lihat di dalam kolom warna kuning, ya, kolom warna kuning. Seperti itu yang perlu kalian buat di buku latihan. Nah, teks eksplanasinya di mana? Ada di lampiran. Buka lampiran. Nah, di lampiran ada teks tema 4 globalisasi kegiatan 42. Nah, dari teks itu, ya, di sini ada paragraf pertama dan paragraf kedua. Dari kedua paragraf ini, temukanlah informasi pentingnya apa. Apa informasi penting di paragraf 1 dan apa informasi penting di paragraf 2. Kemudian setelah kalian membuat informasi penting dari paragraf 1 dan paragraf kedua, kalian tentukan paragraf 1 itu termasuk bagian apa. Tadi kan Miss udah jelaskan, teks eksplanasi ada 3 bagian, pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, paragraf yang pertama itu termasuk bagian apa? Pernyataan umumkah, deretan penjelaskah, atau kesimpulan? Seperti itu juga untuk di paragraf kedua. Jadi kalian tentukan, seperti yang ada di kolom kuning yang halaman 47, kalian tentukan paragraf 1 itu bagian apa, dan paragraf kedua itu bagian apa. Nah, di bagian bawahnya tulislah kembali teks eksplanasi tadi dari kedua paragraf itu hingga menjadi teks yang lengkap dan padu. Ya, pastikan informasi yang kalian buat itu sesuai dengan teks yang ada di lampiran. Oke, murid-murid, bisa ya? Jadi tugas ini kerjakan di buku latihan, gunakan pulpen hitam, dan pastinya tulisan tegak bersambung, rapi dan jelas ya murid-murid. Oke murid-murid, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya murid-murid. Bye-bye.